Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 2 Juli 2024, saya sedang berada di Mataram, di di BTN Regensi, di sekitaran Tebolak atau Lingkar Selatan. Kebetulan saya tidak bisa tidur, jadi saya bangun ini jam 00, sehingga mau membuat video, mau melihat suasana di BTN Regensi. Sambil merenung-renung tentang diri sendiri, tentang masyarakat, tentang bangsa. Saya lagi berpikir mengenai hal-hal yang viral atau heboh di pusat ibu kota, terutama terkait dengan perseteruan atau pertentangan antara satu kiai dengan kiai lain atau ulama yang satu dengan ulama yang lain. Temanya adalah mengenai para habib atau habaib. Apakah Habib Ba'alwi itu benar-benar zuriyah Nabi atau bukan? Sesungguhnya bagi saya, untuk apa terlalu mempersoalkan tentang Habib atau bukan. Entah dia Habib atau bukan, itu terserah saja mereka. Cuma memang agak penting membahas itu jadinya karena tingkah laku para atau beberapa orang habaib ini yang aneh. Kalau seandainya benar-benar para habaib itu adalah turunan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu akan ada implikasinya atau tentu ada tanda-tandanya. Misalnya, tandanya misalnya lebih berakhlak mulia, lebih santun, lebih cerdas, lebih baik daripada orang lain. Kenapa? Karena Nabi dan keluarganya itu kan didoakan oleh seluruh umat Islam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu doanya, selawatnya itu. Ya Allah, anugerahkanlah keselamatan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, wa ala ashabihi, dan juga para sahabatnya. Nah, sekarang kalau benar-benar para habaib ini keluarga Nabi, insya Allah melalui doa umat Islam seluruh dunia ini, akhlak keluarganya akan terpelihara. Apabila benar mereka itu adalah keluarga Nabi. Namun yang kita lihat di media, ada beberapa habib, misalnya Habib
Bahar bin Smith atau Habib Rizik Syihab ini kok kelihatannya, penampilannya, profilnya, cara bicaranya jauh sekali dari akhlak yang kita harapkan. Memusuhi pemerintah, memusuhi ulama seperti Gus Dur, atau memusuhi semua orang yang bagi mereka tidak cocok itu dicaci maki, ada ya macam-macam lah makian mereka terhadap tokoh-tokoh nasional bangsa Indonesia ini, sehingga wajar dipertanyakan apakah benar mereka itu zuriyah atau turunan Nabi yang mengalir darah Nabi di dalamnya atau bukan. Jadi menjadi layak pertanyaan itu. Kalau persoalan mulia atau tidak ada hubungan darah dengan kemuliaan itu, tidak ada. Karena Allah menetapkan di dalam Al-Quran, inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Jadi kalau tidak bertakwa, tidak patuh aturan, ya jelas tidak dimuliakan Allah, dan kita pun menjadi harus tidak memuliakannya. Tidak boleh kita memuliakan sesuatu yang tidak dimuliakan oleh Allah. Itu tentunya. Misalnya anak Nabi Nuh, konon namanya Kan'an, di dalam Al-Quran itu tertulis dengan jelas bahwa ada anak putra dari Nabi Nuh itu ditolak oleh Allah. Bahkan tidak boleh diakui sebagai anak oleh Nabi Nuh itu. Padahal anak biologis, anak kandungnya, anak Nabi Nuh itu. Namun karena dia tidak mau mengikuti arahan Nabi Nuh, tidak bertakwa, ya Allah sendiri akan menolak. Meskipun itu darah daging Nabi Nuh sendiri. Apalagi ini kan turunan kesekian puluh. Katanya 39, 37, 40, berapa mungkin turunannya. Ini anak Nabi Nuh sendiri kan tidak diakui oleh Allah. Apalagi sekarang misalnya Habib Bahar ini atau Habib Rizik ini tidak takwa, ya untuk apa dihormati berdasarkan firman Allah. Dan firman Allah itu adalah kitab yang nomor satu harus ditaati oleh umat Islam. Kalau hadis itu kan penjelasan, rincian. Kalau sudah jelas, muhkam sudah ayatnya, inna akramakum indallahi atqakum, sudah tidak ada perlu tafsir lagi. Sudah, kalau orang tidak bertakwa, ya Allah tidak muliakan, ya kita juga tidak boleh memuliakannya. Nah, kemudian pelajaran agama Islam ini juga kan menjunjung kesetaraan. Nabi sendiri dengan pengikut-pengikutnya itu disebut sahabat Nabi kan, katanya kan. Sahabat itu menunjukkan kesetaraan, ya kan, bukan atas bawah. Jadi Nabi sendiri mengatakan kepada pengikutnya itu sahabat, menunjukkan kesetaraan antara Nabi dan dengan pengikutnya. Persoalan siapa yang nanti lebih mulia atau tidak mulia, ya ukurannya adalah ketakwaan. Namun dalam hal Nabi dan umatnya, tentu Nabi sebagai contoh ya tidak akan ada tandingannya dari sisi
akhlaknya. Dan itu juga dijelaskan oleh Al-Quran bahwa akhlak Nabi itu adalah akhlak yang agung. Allah sendiri yang mengatakan begitu. Begitu juga ayat lain bahwa Nabi itu adalah uswatun hasanah, artinya penampilan atau contoh yang ditampilkan oleh Rasulullah itu tiada tara bandingannya dengan orang-orang, sehingga beliau ini tidak mungkin dikalahkan, disamai bahkan oleh para pengikutnya juga dari sisi ketakwaan. Dalil lain tentang kesetaraan itu misalnya sabda Nabi yang mengatakan apabila Fatimah mencuri, saya sendiri yang akan potong tangannya, kata Rasulullah, menunjukkan bahwa tidak pilih kasih siapapun. Kalau dia melakukan kejahatan, ya bahkan Nabi sendiri tidak perlu diserahkan kepada orang lain untuk dipotong tangannya. Nah, ini juga yang mendukung bahwa hukum itu setara untuk semua orang, equal. Jadi setara untuk semua orang. Contoh lain misalnya anak Khalifah kedua Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dibunuh oleh Sayyidina Umar karena dia melakukan kejahatan. Jadi tidak ada privilege atau tidak ada keistimewaan untuk siapapun di dalam Islam itu, siapapun. Sehingga kita mempertanyakan habaib kok lebih mulia dari orang lain. Tidak ada kemuliaan. Yang menentukan kemuliaan itu adalah ketakwaannya. Bahwa umat Islam ini perlu menghormati bahkan mendoakan keluarga Nabi, itu wajib hukumnya mendoakan itu dengan doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu saja doa yang dipanjatkan oleh setiap umat Islam menunjukkan cintanya kepada Nabi dan keluarganya. Namun kalau yang oknum-oknum yang bersangkutan ini tidak menampilkan ketakwaan, ya mungkin haram juga untuk dihormati, karena Allah tidak akan menghormati orang yang melanggar hukum. Begitu. Nah, jadi untuk apa juga terlalu menghormati orang yang hanya gelar-gelar itu? Karena agama ini kan bukan masalah darah daging, bukan kerajaan yang diturunkan. Benarnya agama itu perkara akhlak, perkara akidah, perkara ibadah, perkara hubungan sosial, perkara pengabdian, perkara bagaimana berjuang untuk kemakmuran, berjuang untuk kedamaian, berjuang untuk kemajuan masyarakat, berjuang untuk menentang atau melawan kezaliman. Itu kan, dan dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Semua perilaku-perilaku itu terang benderang bagaimana tata cara melakukan ibadah, peribadatan, baik ibadah sosial, ubudiyah kepada Allah. Kemudian secara akidah itu terang benderang, tidak ada satupun di antara mereka yang tidak dikagumi baik oleh kawan maupun lawan. Contohnya misalnya, apakah Nabi pernah berbohong? Jawabannya tidak pernah. Itu diakui oleh semua orang, baik sahabat, baik musuh. Tidak ada yang bisa menjadi
memberi kesaksian bahwa Rasulullah pernah berbohong walaupun 1 kali. Ini membuktikan bahwa akhlak Rasulullah itu tidak ada duanya. Begitu juga sahabat, ini akhlaknya bagus, sehingga wajar saja kalau dihormati karena mereka-mereka itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia juga wajib memuliakannya. Nah, itu sebenarnya dasar-dasar cara berpikir umat Islam tentang Islam itu. Kemudian di dalam Al-Quran juga kan dikatakan lam yalid, Allah itu lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan. Ini kan menunjukkan bahwa Allah itu tidak berkeluarga dengan siapapun. Allah hanya senang kepada orang yang bertakwa dan tidak akan senang kepada orang yang tidak bertakwa. Itu saja sebenarnya. Lalu kita mengikuti Allah di dalam semua sikap-sikap yang atau sifat yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, kemudian kita ikuti. Misalnya Allah memuliakan orang bertakwa, ya kita juga wajib memuliakan orang yang bertakwa. Allah murka kepada orang yang melanggar hukum, ya kita juga wajib ikut tidak boleh suka kepada orang yang melanggar hukum. Nah, lalu kemudian lebih spesial, misalnya ada oknum-oknum Habib ini kan yang terang benderang ini menunjukkan satu akhlak yang kontraproduktif, tidak baik, dan banyak sekali orang yang menyaksikan itu. Lalu kita mau memuliakan, bagi saya tidak bisa menghormati orang yang tidak bisa menghormati orang lain. Misalnya dia mengatakan Jokowi Presiden Republik Indonesia, Jokodok, banci, kemudian mengatakan kepada tokoh nasional, mantan presiden Gus Dur itu buta mata, buta hati. Ini kan ucapan-ucapan yang sangat menyakitkan, bukan hanya bagi pribadi orang itu, tapi bagi bangsa Indonesia sebagai rakyat. Apakah orang yang mengucapkan seperti itu pantas dihormati? Bagi saya tidak pantas dihormati orang begitu. Siapapun dia, kalau seperti itu akhlaknya tentu tidak bisa dihormati. Banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwa ajaran Islam itu menjunjung kesetaraan. Rasulullah bersabda, tidak ada bedanya orang kulit putih, kulit merah, kulit hitam, bangsa manapun sama-sama punya hak untuk berislam, sama-sama berhak selamat. Tidak ada perbedaan. Sikap lain dari Nabi, misalnya ada bekas budak Zaid bin Harithah dijadikan panglima perang waktu perang kemana itu, ke Mu'tah atau mana itu. Zaid ini bekas budak dijadikan panglima, yang artinya bahwa semua sayyid itu, orang-orang Arab Muhajirin Ansor itu harus tunduk kepada perintah Zaid, yang notabene adalah mantan budak. Nah, ini juga menunjukkan bahwa kesetaraan itu dijunjung tinggi. Siapa yang layak diangkat oleh Nabi sebagai panglima. Layak bukan ukurannya adalah darah daging, tidak, tapi layak secara disiplin, secara ketakwaan lah secara umum. Banyak contohnya.
Dulu juga ada jenderal namanya Zaid Tariq bin Ziyad, itu juga konon katanya itu adalah bekas budak juga, itu bisa menaklukkan Spanyol itu. Ini dijadikan panglima oleh Gubernur Musa bin Nusair ini. Pada masa-masa itu terkesan bahwa ajaran Islam itu sangat menjunjung tinggi kesetaraan, sehingga menarik hati bagi semua orang untuk mengikuti ajaran yang baru itu. Kalau dulu zaman jahiliyah kan ada perbedaan, ada tuan, ada majikan, ada budak, ada kelas tinggi, ada kelas rendah, itu kan itu yang dirubah oleh Islam dengan ajaran yang menjunjung tinggi kesetaraan. Kalau sekarang ini ada ketidaksetaraan dari sisi kemuliaan karena darah, tentu ini adalah adat-adat jahiliyah ini sih menurut pendapat saya pribadi. Ini adalah hasil renungan saya pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini kan sebagai salah seorang warga negara Indonesia yang mempunyai hak untuk berpendapat, mudah-mudahan saja ada faedahnya bagi kita semua. Saya akhiri dulu video malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.